Kukuh Priyoh Waskito, pelaku pembunuhan korban Selamat 67 tahun, tak lain ayah kandungnya, akan menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. KPW ditetapkan tersangka oleh jajaran Polsek Kalirejo usai memenggal kepala sang ayah Senin 22 Maret 2021. Observasi selama 14 hari dilakukan setelah tersangka melakukan serangkaian tes. Kukuh dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kronologisnya pada hari Senin tanggal 22 Maret sekira pukul 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saudara pelaku atas nama Kukuh ya, dari dalam rumah keluar ke dapur menemui orang tuanya bernama Selamat Vito yang lagi duduk. Terus sampai di depan di orang tuanya si pelaku, si Kukuh minta maaf. Maaf langsung menebas leher bapaknya. Pelaku bawa orang tuanya akan melakukan santet, ya, perasaan santet kepada si pelaku, anaknya. Daripada dia mati kena santet, lebih baik dia mendului melakukan pembunuh orang tuanya. Bang, tapi indikasi awal memang ada dia gangguan jiwa, Bang. Sebelumnya apakah ada riwayat, Bang, dari cerita keluarganya atau gimana? Kok kita bawa ini? Memang dari sebelumnya kakaknya memang pernah menyatakan bahwa ini bawa ke ke puskesmas tempat. Dan di lingkungan sudah pernah mengatakan bahwa si anak ini ada kelainan ya. Hasil visum digunakan pihak kepolisian dalam menentukan status hukumnya. Jadi pada dasarnya pada saat penegak hukum memintakan dilakukan pembuatan visum, ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Jadi yang pertama memang ada dasar yang kita menyebutnya masalah kejiwaan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Itu ada peraturan menterinya. Jadi peraturan menteri yang kita pakai itu peraturan menteri 77 2015. Nah, jadi yang kita lakukan di sini atau kesimpulan dari visum itu antara lain adalah satu, untuk menentukan yang bersangkutan ini gangguan jiwa atau tidak. Yang kedua, kecakapan yang bersangkutan pada saat akan dimajukan di persidangan. Nah, pembuatan visum itu sendiri sudah ada ketentuannya, baik berdasarkan waktu, kemudian proses pembuatan visum itu sendiri. Sementara itu, di mata keluarga, sosok Kukuh bukanlah orang nakal. Pelaku dikenal ramah dan rajin beribadah. Tamsir, besan dari korban Selamat, menjelaskan sebelum kejadian pelaku sempat makan bersama dengan ibu dan korban. Pelaku meminta izin hendak mandi untuk melaksanakan sholat zuhur. Enggak tahu, ya memang beberapa tahun yang lalu itu ada tapi udah sembuh. Maka udah pulang dari kebunnya di gunung itu ngambil pisang, ngambil buah kates itu. Kates satu kan bagi 3 orang 3 beranak. Udah makan kates, baru mereka makan bersama. Ngambil nasinya di dalam, makannya di situ. Istirahat bareng-bareng. Udah itu, udah makannya itu. Ini cerita, mohon maaf. Tidak tanggung jawab saya. Ini cerita dari keluarga. Sudah makan, baru mandi ibu itu. Bapak duduknya di situ. Sementara itu, Ningsih, istri korban, sangat terpukul dan tak percaya melihat anak kandungnya menghabisi suami tercinta. Bahkan sang ibu menyaksikan langsung anaknya menempelkan parang ke leher korban. Ningsih langsung berlari meminta tolong kepada warga, namun takdir berkata lain. Saat kembali, Ningsih sudah mendapati suaminya tak lagi bernyawa karena telah dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Dia memang punya kelainan jiwa enggak sih? Ya, dulunya enggak. Terus kok bisa kejadian gini? Iya, enggak tahu. Sebelum kejadian ini Kukuh itu seperti apa sih, Bu? Di rumah sebelum kejadian loh gitu. Sempat kumpul-kumpul ngobrol bareng enggak sama ibu sama bapak? Iya, ngobrol biasa. Tapi ada nggak gejala-gejala yang beda gitu? Ya, enggak tahu. Saya kan pulang dari gunung. Iya, terus bareng-bareng bertiga makan. Udah makan, terus dia istirahat sebentar.
Terus saya bilang, saya mau mandi, mau luhuran, gitu. Lah setelah itu saya mandi barusan selesai pakai anduk, lihat dia di situ sudah nempelin golok sama bapaknya. Terus saya buruan lari minta tolong. Tapi ibu nggak sempat bilang, oh jangan gitu ya? Enggak berani, cuman sudah gini. Terpisah, Hotini, Kepala Kampung Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah menegaskan 5 bulan lalu pelaku pernah mengalami gangguan jiwa, mengamuk, membabi buta, menebas semua tanaman di lingkungan rumahnya. Kita ini sih Pak, belum taunya belum lama. Tapi di situ 5 bulan yang lalu memang ada kejadian seperti itu. Tapi kan di situ kami sudah menghimbau ke masyarakat ataupun ke pihak keluarga sendiri. Di situ kita tahunya ya saat ini terjadi seperti ini. Nah baru kita tahu kalau seandainya itu ada gangguan jiwa dan tidaknya di sini saya juga belum tahu Pak, karena si Kuku sendiri juga masih dibawa ke rumah sakit jiwa. Randy Mahardika, Tika Sudarlis melaporkan.